Perkenalkan, nama saya Eldianta Brusbayang, NPM 2409143, kelas 2. Sini saya akan membuat audiovisual tentang materi pembelajaran kelas awal, yaitu pantun. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi pantun. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Tahukah anak-anak apa yang baru saja ibu bacakan tadi? Ya, yang baru saja ibu bacakan tadi adalah sebuah pantun. Tahukah anak-anak apakah itu pantun? Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari pantun. Ciri yang pertama adalah pantun bersajak AB. Ciri yang kedua adalah satu bait yang terdiri atas 4 baris. Ciri yang ketiga adalah tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang keempat adalah terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Bagi pada pantun biasanya makna dan amanat. Sekarang perhatikan pantun berikut ini. Ambil baju dalam lemari, lama tak dipakai jadi longgar. Berolahragalah setiap hari, badan jadi sehat dan segar. Nah, dari pantun ini dapat kita lihat ini adalah satu bait pantun, ya. Satu bait pantun ini terdiri dari 4 baris. Kemudian, baris pertama dan kedua pada pantun disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan keempat pada pantun disebut dengan isi. Nah, sekarang perhatikan lagi pada barisan ke-1 dan ke-3. Memiliki akhiran yang sama ya. Ini artinya memiliki sajak A. Kemudian lihat pada barisan kedua dan keempat juga memiliki akhiran yang sama. Yang ini artinya memiliki sajak B. Berarti pantun memiliki sajak A, B. Nah, sekarang kita akan mempelajari penggolongan pantun sesuai dengan siklus kehidupan. Yang pertama adalah pantun kanak-kanak. Yang dimana pantun kanak-kanak ini adalah pantun yang berisi tentang kehidupan masa anak-anak. Biasanya juga berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Nah, yang kedua adalah pantun muda. Pantun muda ini yang berisi tentang kehidupan masa muda. Biasanya berkaitan tentang perjuangan meraih cita-cita atau perasaan kasih sayang. Dan yang ketiga adalah pantun tua. Pantun tua ini berisi tentang nasihat dari orang tua kepada anaknya. Nasihat ini mengenai kehidupan, budaya, pendidikan, atau agama. Sekarang kita perhatikan contoh penggolongan pantun sesuai siklus kehidupan. Nah, ini adalah contoh pantun anak-anak. Burung cemar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Nah, yang kedua itu adalah contoh pantun muda. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersuara, hati sedih karena rindu. Nah, dan yang ini adalah contoh dari pantun tua. Tingkah papan kayu persegi, sampan sangkat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Nah, kalian bisa membedakan ya dari ketiga jenis pantun ini. Selain berdasarkan siklus kehidupan,
Pantun juga dapat dibedakan jenisnya berdasarkan isi dari pantun tersebut. Penggolongan jenis pantun berdasarkan isi pertama adalah pantun jenaka. Pantun jenaka ini adalah pantun yang berisi hal-hal yang lucu. Yang kedua adalah pantun nasihat. Pantun nasihat ini adalah yang berisi nasihat berkaitan dengan moral, budi pekerti, dan lainnya. Yang ketiga adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki ini berisi pertanyaan yang dapat dijawab. Pantun yang keempat adalah pantun kiasan. Pantun yang berisi perumpamaan untuk disampaikan secara tidak langsung. Nah, sekarang mari kita lihat contoh dari pantun-pantun tersebut. Yang pertama contoh pantun jenaka. Jual jamu di hulu, bertemu dengan si Upin. Aduh kamu tak tahu malu, sudah besar makan masih disuapin. Kemudian ini adalah contoh pantun nasihat. Lampu jalan terang berpijar, lampu berdiri di atas papan. Anak sekolah harus belajar untuk meraih masa depan. Nah, dapat kalian lihat pada pantun nasihat ini di bagian isinya terdapat nasihatnya. Kemudian contoh pantun teka-teki. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu, berkaki 4 dan mengembir. Hewan apakah itu? Nah, sini dapat kalian lihat pada pantun teka-teki ini, di bagian isinya terdapat pertanyaan yang dapat dijawab. Berikutnya itu contoh pantun kiasan. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Semoga kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi.